Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Isela Joana dengan NIM 10722111020 dari kelas 3A jurusan Matematika Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi mata kuliah persamaan diferensial biasa mengenai persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Pertama-tama, kita akan membahas definisi dari persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan mempunyai bentuk umum A0 d pangkat ny per dx pangkat n ditambah A1 d pangkat n-1y per dx pangkat n-1 ditambah sampai dengan any sama dengan 0. Dengan A0, A1 sampai dengan AN konstanta real. Selanjutnya, persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yaitu A0 M pangkat N ditambah A1 M pangkat N-1 ditambah sampai dengan AN sama dengan 0. Sebagai contoh, misalkan kita akan mencari persamaan karakteristik dari persamaan diferensial Y triple aksen min 2Y double aksen min Y aksen ditambah 2Y sama dengan 0. Maka pertama-tama yang akan kita lakukan yaitu mengubah Y triple aksen menjadi M pangkat 3, kemudian min 2Y double aksen menjadi min 2M pangkat 2, min Y aksen menjadi min M, plus 2Y menjadi plus 2, dan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 3, min 2M pangkat 2, min M ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan karakteristik pada umumnya terdiri atas 3 macam jenis atau 3 macam kasus. Untuk kasus yang pertama, yaitu akaril berbeda. Kemudian kasus yang kedua, akaril kembar. Dan yang terakhir atau kasus yang ketiga, yaitu akar-akar kompleks. Pertama, kita akan membahas untuk kasus 1 akaril beda. Bentuk umum dari persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan yang sudah kita ketahui sebelumnya yaitu A0 d pangkat n y per dx pangkat n ditambah A1 d pangkat n-1y per dx n-1 ditambah sampai dengan any sama dengan 0. Kemudian persamaan karakteristik dari persamaan diferensial yang sudah kita ketahui juga sebelumnya yaitu A0 M pangkat N ditambah A1 M pangkat N-1 ditambah sampai dengan AN sama dengan 0. Sehingga untuk teorema kasus 1 akaril beda yaitu misalkan MI yang dimana I-nya yaitu 1, 2 sampai dengan N adalah akar-akar persamaan karakteristik E pangkat MX. Maka solusinya yaitu E pangkat M1X, E pangkat M2X sampai dengan E pangkat MNX bebas linier. Maka solusi umum persamaan diferensial untuk kasus 1 akaril berbeda yaitu bisa kita rumuskan sebagai Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X ditambah sampai dengan Cn E pangkat MNX. Lanjut ke contoh soal, misalkan kita diberikan sebuah persamaan diferensial orde 2 yaitu d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambah dy per dx min 2y sama dengan 0. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengubah bentuk umum persamaan diferensial orde 2 ini menjadi sebuah persamaan karakteristik.
Pertama, untuk D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ini menjadi M pangkat 2 karena turunan kedua. Kemudian ditambah DY per DX ini menjadi plus M karena turunan pertama. Dan min 2Y menjadi min 2 dan sama dengan 0. Kemudian kita ubah ke bentuk pemfaktoran menjadi M min 1 dan M plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai M1 nya yaitu 1 dan M2 nya min 2. Sehingga untuk solusi umumnya seperti yang sudah dipelajari di slide sebelumnya, untuk akaril berbeda yaitu Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah dengan C2E pangkat M2X. Kita substitusikan nilai M1 dan M2-nya sehingga diperoleh C sama dengan C1E pangkat M1-nya 1, kemudian dikali X. Menjadi pangkat X ditambah C2E, M2-nya min 2 dikali dengan X menjadi min 2X. Jadi kita peroleh solusi umum untuk kasus ini yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat min 2X. Kemudian kita lanjutkan untuk kasus 2 akaril kembar. Ini sama seperti sebelumnya, yaitu bentuk umum dari persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan dan persamaan karakteristik dari persamaan diferensial. Teorema untuk kasus 2 akaril kembar, misalkan M1 sama dengan M2 sama dengan sampai dengan Mn. Maka solusi umum persamaan diferensial kasus 2 untuk akaril kembar bisa dirumuskan sebagai Y sama dengan C1E pangkat M1X ditambah C2XE pangkat M1X ditambah C3X pangkat 2 E pangkat M1X ditambah sampai dengan Cn X pangkat N-1 E pangkat M1X. Jika diberikan persamaan diferensial order 3, misalkan D pangkat 3Y per DX pangkat 3 dikurang 3 D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah 3 DY per DX min Y sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, pertama-tama kita harus mencari persamaan karakteristiknya dulu. D pangkat 3Y per DX pangkat 3 jika kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi M pangkat 3 karena turunan yang ketiga. Kemudian min 3 D pangkat 2Y per DX pangkat 2 menjadi min 3 M pangkat 2 ditambah 3 DY per DX menjadi ditambah 3 M. Min Y menjadi min 1 dan sama dengan 0. Kita ubah ke bentuk pemfaktoran. M min 1 yang dipangkatkan 3 sama dengan 0. Jadi untuk nilai M1, M2, dan M3-nya sama dengan 1 nilainya. Dan kita dapatkan solusi umumnya untuk kasus 2 akaril kembar yaitu Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2 XE pangkat M1X ditambah C3X pangkat 2 E pangkat M1X. Kita substitusikan nilai yang sudah kita dapatkan tadi menjadi C1E, M1-nya 1 dikali X menjadi X, ditambah
C2xe, M1-nya 1 dikali X menjadi X, ditambah C3X pangkat 2E, M1-nya 1 dikali X jadi pangkat X. Sehingga untuk soal ini kita peroleh solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1E pangkat X ditambah C2xe pangkat X ditambah C3X pangkat 2E pangkat X. Kemudian selanjutnya, kasus yang terakhir atau kasus yang ketiga untuk akar-akar kompleks. Ya, sama seperti sebelumnya juga, ini untuk bentuk umum persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan dan persamaan karakteristik untuk persamaan diferensial. Teorema kasus 3 untuk akar-akar kompleks, misalkan akar-akarnya A ditambah IB dan A dikurang IB. Asumsi untuk orde kedua. Solusi umum persamaan diferensial kasus 3 akar-akar kompleks dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan E pangkat AX buka kurung C1 cos BX ditambah C2 sin BX tutup kurung. Contoh soal kasus 3 akar-akar kompleks. Misalkan diberikan soal D pangkat 2Y per DX pangkat 2 ditambah Y sama dengan 0. Pertama, kita harus mengubah bentuk umum ini menjadi persamaan karakteristik. D pangkat 2Y per DX pangkat 2 menjadi M pangkat 2. Kemudian plus Y menjadi plus 1 dan sama dengan 0. Sehingga dari sini kita mendapatkan nilai M1-nya yaitu I dan M2-nya min I. Pada slide sebelumnya, kita ketahui bahwa untuk akar-akar kompleks, itu asumsi untuk orde 2-nya A plus IB, ini untuk akar yang pertama, atau M1-nya. Kemudian untuk M2-nya, yaitu A min IB. Untuk M1-nya, yaitu I sama dengan A ditambah IB. Berarti ini kita bisa simpulkan nilai A-nya ini 0 dan nilai B-nya 1 untuk memperoleh nilai I-nya, nilai M1-nya maksud saya sama dengan I. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa A-nya 0 dan B-nya 1. Kemudian untuk M2-nya sama, nilai M2-nya min I. Berarti ini juga A-nya 0, kemudian B-nya 1 untuk memperoleh nilai M2-nya sama dengan min I. Selanjutnya, kita akan mencari solusi umumnya. Rumus solusi umum untuk akar-akar kompleks yaitu Y sama dengan E pangkat AX C1 cos BX ditambah dengan C2 sin BX. Kita substitusikan nilai A dan B yang sudah kita dapatkan tadi. Ini A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. A-nya 0 dikali X berarti 0 dikali X 0. C1 cos B-nya 1 dikali X berarti X ditambah C2 sin B
1 dikali X sin X berarti. Y sama dengan E pangkat 0 itu 1. Apapun yang berpangkat 0 itu 1. C1 cos X ditambah C2 sin X. Berarti solusi umum atau Y-nya kita peroleh C1 cos E ditambah C2 sin X. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.